senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Kadang kita tidak sadar betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, tanpa henti, tanpa putus, yang menjadikan kadang kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang sadar betapa banyak nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga Islam, menjaga iman, dan terus meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempererat tali persaudaraan sesama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat kita rindukan pertemuan, manusia yang sangat kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ini adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, bahkan jalan kemuliaan dan jalan kejayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah jadikan akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan semoga kami termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga kami bisa memasuki surga Firdausil A'la karena rahmat-Mu bi ghairi hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi yang cerah ini semoga Allah Subhanahu wa taala cerahkan hati dan pikiran kita semuanya. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, wabil khusus Bu RW kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan kesehatan kepada beliau secepatnya. Siapapun di antara kita yang sedang sulit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan demi kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kampung kita kampung yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lahir dari kampung ini anak-anak yang soleh dan solehah, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari kampung ini generasi para ulama dan generasi para pejuang. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita tentang
kisah para nabi dan para rasul. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salam selama 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam tak pernah bosan, tak pernah berhenti berdakwah, baik pada istrinya, pada anaknya, pada keluarga-keluarganya, ataupun pada umatnya. Begitu istiqomah orang-orang kafir memegang kekafiran, maka jangan pernah kalah. Orang-orang beriman, mereka pun harus lebih istiqomah mendakwahkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Karena jika tidak istiqomah, kalah dengan kekafiran. Siapapun yang beriman kepada Allah, maka mereka akan diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Nuh alaihi salam dengan air bah, banjir, kalau bahasa kita mungkin sekarang disebut dengan tsunami, Allah selamatkan Nabi Nuh dengan para pengikutnya. Tapi anaknya yang kekeh ada dalam kekafiran akhirnya ditenggelamkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah dalam kehidupan. Siapa orang yang beriman kepada Allah, apapun kondisinya, situasinya walaupun sulit, maka Allah akan berikan kemudahan. Sunnatullah dalam kehidupan. Siapapun yang dekat dengan Allah, maka Allah akan jaga, akan bela, akan selamatkan orang itu. Tapi siapapun orang yang menjauh dengan Allah, sehebat apapun dia, akhirnya Allah musnahkan, Allah punahkan dia. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam, jika kita lihat dari keturunan, maka Nabi Hud ini anaknya dari Shalaf bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi ada Syam, ada Arfakhshad, ada Salaf, ada 3. Ya, bapaknya, bapak Nabi Hud adalah Shalaf, kakek Nabi Hud adalah Arfakhshad, kemudian buyutnya Nabi Hud adalah Sam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala utus dia ke kaum 'Ad. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Nabi Hud ini adalah nabi yang berbicara dengan bahasa Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abi Dzar, walaupun hadisnya sangat panjang, ya. Minhum arba'atun minal Arab. Para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, 4 diantaranya orang Arab. Ya. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul disebar di seluruh dunia. Dia orang Arab, asli Arab, atau yang biasa disebut dengan Arab Aribah. Ya, Arab Aribah itu maksudnya orang Arab asli Arab. Kalau orang Arab yang tadinya bukan Arab biasanya disebut Arab Musta'ribah. Ya. Orang Arab asli Arab itu diantaranya kaum 'Ad, kaum Samud, orang-orang Jurhum, ya. Dan mereka ini adalah sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian ada nanti Madian, orang Qahtan, ya. Maka disebut nanti Qahtaniyun.
Ini disebut dengan Arab Aribah, orang Arab asli. Ada juga orang Arab Musta'ribah. Orang-orang Arab Musta'ribah ini adalah nanti ya dari anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nanti lahir dari sini Adnaniyun ya. Rasuluna al-Adnan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti termasuk orang-orang Adnaniyun karena bersambung kepada Nabi Ismail alaihi salam. Saya jelaskan seperti ini karena banyak orang yang menganggap bahwa kenabian dan kerasulan itu adalah hanya untuk Bani Israel. Ini salah besar. Ya. Kenapa? Karena tidak semua nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Mayoritas memang dari Bani Israel. Kenapa bisa dari Bani Israel? Karena ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihi salam? Mayoritas para nabi dan para rasul dari Bani Israel, doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Al-Baqarah ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ya, qala wa min dhurriyyati, Allah jadikan imam bagi seluruh manusia, para nabi dan para rasul, min dzurriyyati, dari anak keturunanku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala la yanalu ahdil zalimin, aku tidak akan berikan kenabian dan kerasulan dari orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ishak menjadi para nabi dan para rasul. Ya, dari mulai Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini dari Bani Israel semua. Ya. Karena Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub. Kan Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub nanti banyak sekali para nabi dan para rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Bani Israel, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka para nabi dan para rasul, malah mereka senantiasa ingin membunuh para nabi dan para rasul. Ini karakter Bani Israel. Ya, karakter Bani Israel diingatkan marah. Diutus kepada mereka para nabi dan para rasul, malah pengen dibunuh. Sampai Nabi Isa alaihissalam akan dibunuhnya oleh siapa? Akan dibunuhnya oleh Bani Israel. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka ke langit. Mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Masya Allah. Maka oleh karena mereka zalim terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, terhadap para nabi dan para rasul, maka la yanalu ahdil zalimin. Allah Subhanahu wa taala pindahkan kenabian dan kerasulan yang terakhir sebagai penutup para nabi dan para rasul bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, para nabi dan para rasul yang berbicara dengan bahasa Arab itu ada 4, kata Nabi SAW. Siapa itu? Yang pertama adalah Nabi Hud, yang kedua adalah Nabi Saleh, yang ketiga adalah Nabi Syuaib, dan yang ketiga wa nabiyyuka ya Abu Dzar, dan nabimu wahai Abu Dzar. Siapa? Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 tadi. Siapa? Hud, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad. Ini sangat jelas nanti di beberapa surat, ya, di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, surat Hud, dan nanti di juz ke-30 ada di surat Al-Fajr. Ya, nanti kita akan ulas sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Al-ayat. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum 'Ad akhahum. Akha itu arti asalnya adalah saudara. Saudara mereka siapa? Hudan. Jadi Hud ini bukan orang lain dari kaum 'Ad. Nabi Hud adalah orang asli kaum 'Ad. Jadi mereka paham betul pasti kepada Nabi Hud ini. Siapa Nabi Hud ini? Ya, anak bangsanya, dari sukunya, dari kelompoknya. Tidak mungkin orang 'Ad ini tidak mengenal Nabi Hud. Nah ini nih, kama arsalna fikum rasulan minkum. Sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul pasti dari kelompok mereka. Ini di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dia sebenarnya saya datang ke sini menyelisih sunnah. Ya, kenapa? Karena saya orang Garut aslinya, datang ke Cilamaya. Ya, seharusnya yang mendakwah menjadi pendakwah itu adalah orang sini asli, orang Banyuwangi asli yang bikin pesantren itu. Ya. Kenapa? Orang sini asli paham betul daerahnya. Walaupun alhamdulillah saya juga paham betul daerah ini. Ya. Oleh karena itu, tugas saya adalah bagaimana melahirkan para ulama asli orang sini. Sampai kapanpun, ya, kita akan terus melakukan kaderisasi para ulama di daerah ini. Kenapa? Agar daerah ini, dari daerah ini lahir generasi para ustadz, generasi para ulama, generasi para pejuang. Itu sunnatullah harus seperti itu. Ya. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya penjajahan, tidak ada. Yang ada justru membangkitkan para pejuang-pejuang di daerah masing-masing. Ini hebatnya Islam. Dan ini adalah misi kenabian dan misi kerasulan yang harus senantiasa kita jaga. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum 'Ad untuk kaum 'Ad. Ya. Dari kaum 'Ad untuk kaum 'Ad. Ini sunnatullahnya dalam perjuangan kayak begini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullah. Hai kaumku, i'budullah. Sembahlah oleh kalian semuanya Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menyembah kepada selain Allah, salah itu. Loh, kok bisa begitu? Ketahuilah, seluruh para nabi dan para rasul sebelum mereka meninggal, wasiat mereka adalah Ubudullah. Wasiat mereka adalah la ilaha illallah. Semua silakan baca dalam Qasasul Anbiya, kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala senantiasa menjelaskan bahwa seluruh para nabi dan para rasul sebelum mereka wafat, mereka selalu mewasiatkan kepada anak cucunya la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Maka misi kenabian ini terus diestafetkan dari generasi ke generasi. Maka aneh jika ada orang yang mengatakan Islam ini ada hanya mulai pada zaman Nabi Muhammad. Aneh sekali. Ya. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Bukan agama yang ujuk-ujuk, pecah mulu gitu, ujuk-ujuk ayat. Ini diwasiatkan dari Nabi Adam kepada Syith, anaknya, kemudian kepada Nabi Idris, kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam, terus berestafet kepada anak cucu
cucunya terus. Ya, setelah itu ada Nabi Hud alaihissalam. Sama dakwahnya para nabi dengan para nabi sebelumnya, dengan Nabi Hud alaihissalam apa? Ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya, coba kita lihat apa sikap kaumnya itu. Qala al-mala'ul ladzina kafaru. Berkata al-mala' itu siapa sih? As-sadah war riyasah. Al-mala itu maksudnya adalah pemerintah, para penguasa, para pejabat. Ini sombongnya para pejabat. Hei, jika kalian jadi para pejabat, jangan sombong. Ya, kaji sejarah. Sudah sangat banyak orang-orang yang menjabat satu jabatan. Sudah banyak para penguasa sebelum kalian. Jangan sombong. Nih, lihat. Qala al-mala'u alladzina kafaru. Berkata para penguasa, berkata para pejabat yang seperti apa? Yang kafir itu. Min qaumihi, dari kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Inna lanaraka fi safaha. Hei Hud, kami lihat kamu bocah kemarin sore belagu banget. Nah itu fi safahatin itu maksudnya adalah kamu nih bodoh banget sih Hud. Ya, nganggap dakwah para nabi itu dakwah kebodohan. Menganggap nabi yang diutus oleh Allah itu orang-orang bodoh. Ya, di surat Al-Baqarah di awal-awal ini kita lihat sunnatullah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jadi kalau diajak beriman, diajak takwa, diajak saleh, diajak baca Quran, diajak ngaji Quran, diajak memakmurkan masjid, dianggapnya orang-orang bodoh. Astagfirullahaladzim. Nganggap nabi manusia bodoh, nganggap rasul manusia bodoh, nganggap ustaz manusia bodoh. Oh, anak saya mah bodoh, di pesantrenin aja. Nih persis karakternya kayak begitu. Justru yang dipesantrenkan itu adalah orang-orang yang pinter, harus pinter. Karena kalau nggak pinter gimana mau ngapalin Quran? Kalau nggak pinter gimana mau ngapalin hadis? Bagaimana mau memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak pinter? Betul nggak? Orang tua sekarang giliran pesantren, anak bodoh masukin pesantren, anak bangor, anak nakal masukin pesantren. Emang pesantren tetap magic apa? Bengkel apa? Pilih anak-anak yang cerdas-cerdas, anak-anak yang hebat-hebat masukin pesantren. Agar apa? Agar agama ini dikuasai, dipahami oleh siapa? Mereka yang pintar-pintar dan kuat-kuat. Bastotan fil ilmi wal jismi. Karena sekarang agamanya dipahami oleh orang-orang bodoh, nggak punya semangat, masuk pesantren. Akhirnya apa? Di pesantrennya pada tidur aja terus. Di pesantrennya apa? Pada ngacai terus. Ya, disuruh menghafal ini, disuruh belajar ini, malas-malasan. Akhirnya apa? Islam ini tidak jaya karena umat Islamnya tidak mau berjaya. Ya. Perhatikan ini sangat penting. Perhatikan ini sangat penting. Ya. Jangan sampai Islam ini, agama kita ini dituduhkan sebagaimana tuduhan innalana raka fi safahatin. Jadi orang-orang yang aktif di dalam agama ini mak-mak, misbau tanah gitu, kakara darah ke masjid. Azannya saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan orang-orang yang semangat agama ini dari kecil, sedang seger-segernya para pemuda, agar apa? Agar agama ini kuat. Ya, kita harus merubah pola beragama, pola berislam ini. Sedari kecil kita harus menjadi orang-orang para penegak agama. Kenapa? Karena ini adalah misi kenabian. Niatkan diri kita menjadi pewaris misi kenabian dan kerasulan. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Itu dituduh Nabi Hud oleh kaumnya para pembohong. Allah, kamu tahu dari mana? Allah disepelekan. Qala ya qaumi laisa bi safahat. Wahai kaumku, aku tidak bodoh. Walakinni
fitnah ini dan itu. Sama juga bisa jadi hari ini para pewaris Nabi, ya, para pewaris kenabian, para pewaris kerasulan, siapa mereka? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi dan para rasul. Hati-hati jangan sampai kita menyepelekan ulama. Hati-hati jangan sampai kita mencaci maki ulama. Lebih baik diam ketika para ulama melakukan sesuatu jika kita tidak mengetahui. Ya. Sekarang banyak sekali komentar-komentar kepada para habaib, kepada para ulama, para kiai, para ustaz. Inilah itulah segala macam. Akhirnya apa? Allah cabut keberkahan demi keberkahan. Orang-orang ad ini bukan orang-orang bodoh memang. Orang ad ini di dalam surat Al-Fajr sangat jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Alam tara, apakah kamu tidak pernah melihat kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apa yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada kaum 'ad? Iram dzatil 'imad. 'Ad ini ada di Iram. Iram itu mana? Yaman di sana. Iram dzatil 'imad. Mereka memiliki al-'imad. Imad itu maksudnya apa? Bangunan-bangunan tinggi mencapai langit. Ya. Bertingkat-tingkat bangunannya. Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada bangunan-bangunan bertingkat sebelum kaum 'ad ini. Artinya apa? Ini kaum 'ad ini orang-orang pintar, para arsitek-arsitek, mereka yang hebat dalam masalah infrastruktur. Ya, hebat ini. Kalau nggak pintar-pintar amat nggak bakal jadi insinyur. Kalau nggak pintar-pintar amat nggak bakal jadi arsitek. Ya, kalau nggak hebat-hebat amat tidak akan pernah berpikir tentang infrastruktur. Hebat, memang hebat orang adil. Tapi ingat, kehebatan akal, kehebatan tentang pengetahuan tentang infrastruktur, tentang pembangunan, tentang apa, bangunan-bangunan bertingkat, itu tidak akan ada apa-apanya jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya ingin mengulang lagi, ya. Perhatikan antara intak iman dan takwa, dan perhatikan dengan intek, jangan hanya intek toh. Ilmu pengetahuan terus-menerus dikembangkan, tapi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dilalaikan. Hei bangsa Indonesia, sebagaimana dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Nah, bangunlah jiwanya dulu. Jiwanya dibangun dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan. Para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, harusnya mereka dijamin oleh negara. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa membangun jiwa bangsa ini. Kalau para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama tidak diberikan jaminan oleh negara, bagaimana jiwa anak bangsa ini akan menjadi kuat? Bangunlah badannya, infrastruktur ini, jalan segala macam, irigasi, semuanya harus dibangun. Kalau tidak dibangun, kita akan terus menjadi manusia-manusia yang lemah, bahkan dilemahkan sekarang. Ya, zamannya Nabi Hud alaihissalam sudah tergambar bagi kita semuanya. Ketika teknologi sangat tinggi, ketika ilmu pengetahuan sangat maju, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi manusia-manusia yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka maju dari segi ilmu pengetahuan, bahkan mereka mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di muka bumi ini. Tadi masalah infrastruktur. Apakah Nabi Hud bisa? Bisa Nabi Hud juga. Kenapa? Orang asli kok Nabi Hud. Jadi beliau paham, tapi beliau selangkah lebih maju, bahkan mungkin 1000 langkah lebih maju
dari kaum Ad, yaitu beliau senantiasa mengingatkan bahwa kemajuan, kepintaran, ya ilmu pengetahuan, teknologi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin pintar harusnya semakin beriman kepada Allah. Jangan semakin pintar semakin minterin orang. Ya, jangan sampai semakin pintar tapi semakin sombong. Jangan sampai semakin banyak pengetahuan tapi semakin pongah. Nah, ini yang menjadi bikinnya apa? Islam, tauhid. Karena di dalam Islam, di dalam tauhid, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada yang maha pintar, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang maha mengetahui segala-galanya. Ya. Lihat, di setiap zaman, di setiap tempat ini akan beriringan antara akal dengan hati. Ya. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang ingin menghidupkan hati agar hati ini menjadi pengawal, memonitor akal. Karena akal jika liar dia tidak dipantau oleh hati, maka akal ini akan menjadi lebih tinggi, kemudian dia akan merasa lebih tahu, sombong